Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon ampun dan maaf sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada panjenengan semua. Kula niki nek kon ceramah ra iso, kon nyanyi oke, kon mangan seneng, kon ngopi karo udut bahagia. Berkah, membahas tentang berkah. Manusia yang bisa merasakan berkah adalah manusia yang tidak mati. Leres mboten? Artinya selama kita masih merasakan hidup, ada kesempatan untuk bisa merasakan berkah. Gusti Allah mengatakan bahwa pada setiap kesusahan ada kemudahan. Berkah adalah waktu yang bisa kita tempuh, tenaga yang bisa kita keluarkan, usaha yang bisa kita lakukan, pikiran yang bisa kita jalankan. Mungkin hidup ada masalah terus, leres napa mboten? Selalu. Kenapa? Karena kalau tidak ada masalah namanya bukan hidup. Wong meneng wae ra ngopo-ngopo wae ana masalah ngelih. Meneng ora ngopo-ngopo ana masalah mambu. Nah, wong apik iki bisa disalahke terus, bener enggak? Enggak salah. Saya punya seorang sahabat yang tidak pernah sholat. Enggak usah ngeliat ke belakang. Itu aja kasihan. Kalau sekali sholat itu lainnya curiga. Wah, sholat jaluk apa iki mesti? Mesti ana butuhe iki. Mesti ana butuhe iki. Sedang itu ya, sedang ana butuhe iki, sedang jaluk sesuatu. Nah, itu wong pengen berusaha baik aja kadang-kadang diprasangkakan buruk. Tapi apakah itu bukan berkah? Itu juga bisa dilihat sebagai berkah. Kenapa? Karena itu bisa dilihat sebagai menguji iman kita. Salah satu teman Leto ini, ada yang seumur hidupnya tidak pernah sholat sama sekali. Enggak pernah, dari lahir sampai sekarang enggak pernah. Karena memang agamanya bukan Islam. Ya mesti ratau sholat. Tapi Al-Fatihah hafal. Karena teman-temannya ngaji semua. Kalau sore teman-teman yang ngaji, dia nggak ada temannya, lama-lama ikut ngaji. Suwe-suwe yo apal. Apakah kita kemudian dengan perbedaan agama itu kemudian menjadi musuhan? Kan boten. Itu juga bagian dari berkah. Karena perbedaan adalah berkah. Nggak ada ngomong benar salah dulu, nanti dulu. Pertama adalah perdamaian. Hidupnya damai dulu karena hanya orang yang damai yang bisa menemukan kebenaran. Ada yang bisa kemudian membuka hatinya. Semua orang punya perjalanannya sendiri-sendiri. Di sini ada yang perjalanannya, jangan diukur perjalanan dari umur ya. Ini kadang-kadang di sini ada teman Gen Z. Gen Z ini paham mboten lagi Gen Z? Paham nggih Gen Z ya sing jarene mental health terus urusane. Jarene loro terus. Apa? Apa kuwi menan? Insecure wis. Wah, bahasane wis aneh-aneh. Bapak ibune wis ngelu iki apa meneh kalimate. Entuk saka TikTok ngendi? Entuk saka ngendi meneh. Sekarang sedang ada yang disebut sebagai generasi gap. Ada jarak antar generasi. Yang tua merasa, yang umurnya sudah lebih dewasa merasa anak muda sekarang seperti stroberi. Gampang putus asa, gampang ngambek. Yang muda, kowe ora ngalami uripku kowe. Nah, kowe enak wae kowe ngomong. Padahal pada setiap generasi seperti itu. Jangan lupa, dulu bapaknya ketika muda juga digituin sama bapaknya. Wong kok ora tahu, sama aja, pasti sama aja. Memang itu yang namanya perbedaan generasi. Itu bencana atau berkah? Gimana kok bisa berkah? Keributan orang tua sama anak kok jadi berkah? Itu tergantung orangnya. Kalau orangnya, orang tua sama anaknya melihat itu sebagai alasan untuk ribut, itu akan menjadi bencana. Kalau orang tua dan anaknya melihat itu sebagai alasan untuk saling mengerti satu sama lain, itu jadi sumber dari keberkahan. Karena hidup itu salah satu komponen utamanya adalah kemampuan untuk memahami orang lain. Itu sangat penting.
Hidup itu bukan dirimu tok. Hidup itu tuh harus mampu memahami orang lain. Kue nggak mungkin punya pacar atau ada yang mau sama kamu bertahan lama kalau kamu tidak mengerti dia, orang lain, betul nggak? Kamu kerja susah tempatnya kalau tidak mengerti bosmu seperti siapa, seperti apa. Mengerti orang lain itu amat sangat penting dan itu bagian dari berkah manusia. Adalah kepemilikan terhadap akal dan otak dan hati sehingga mampu berempati dan mengerti orang lain. Di sini kita ketawa-ketawa tapi mengerti bahwa hidupmu ini ketawa-ketawa jadi yang duwe masalah neng omah. Dipikir yang di atas nyanyi kira duwe masalah. Rong tak buka wae utangku wiro. Nah, hidup punya masalah, pasti semua orang punya masalah. Masalah itu bukan negatif, lagi-lagi itu bisa dilihat sebagai berkah. Kenapa? Hanya dari sebab masalah lah manusia bisa lebih kuat. Kalau dia tidak pernah menghadapi masalah, dia tidak akan menjadi kuat. Masalah itu nggak usah dicari, pasti datang sendiri. Tapi kalau manusia bisa menghadapinya, dia menjadi lebih kuat. Jadi berkahnya di mana dari masalah? Kemampuan mengkonversi, kemampuan mengubah masalah menjadi kekuatan. Masalah menjadi keberkahan. Jadi harus dipecahkan. Mari sekarang kita dengan pemahaman ini, mari kita tidak begitu misui masalah. Tidak begitu mangkal terhadap masalah. Lihat itu sebagai pintu ilmu. Semua masalah datang dari, diizinkan pasti diizinkan sama Allah. Kenapa diizinkan? Karena itu jalan kita untuk mendewasarkan dan menguatkan diri. Ada masalah yang dibikin orang lain. Ada masalah yang dibikin oleh alam. Ada yang masalah yang dibikin diri sendiri. Pinjol itu masalah dibikin siapa? Diri sendiri. Di sini ada yang pelanggan pinjol? Oke, mas hidupmu? Enak ya? Mas. Harapan saya jangan sama pinjol, apalagi judul pun. Ada gini, tadi nanti kita ngomong ya ada 3 jenis masalah. Masalah yang dibuat sendiri, masalah yang dibuat oleh alam yang kita nggak bisa ngapa-ngapain hanya bisa menghadapi, dan masalah yang dibuat oleh orang lain. Oke. Sebelum itu tadi saya pengen ngomong tentang apa tadi sih? Judi online. Jadi manusia itu jangan bodoh, itu aja. Kenapa? Kok nggak boleh judul? Kan hak-hak sendiri. Yo, nggak masalah, hakmu sendiri mau judul. Saya di sini cuman pengen ngajak. Jadi manusia jangan bodoh. Bodoh itu apa? Bodoh itu bukan soal pinternya kepalamu. Bodoh itu melakukan sesuatu yang buruk untukmu, tapi juga buruk untuk orang lain. Itu namanya bodoh. Kalau buruk untuk orang lain, baik untuk dirimu sendiri, namanya jahat. Koruptor. Buruk untuk orang lain, baik untuk dirinya sendiri, artinya jahat. Paham ya? Kalau baik untuk orang lain, buruk untuk diri sendiri, apa jenenge? Naif. Kowe ra duwe duit, tetanggamu njaluk jilih duit karo kowe ngutang neng pinjol untuk minjemin tetanggamu. Itu namanya naif. Baik untuk orang lain, buruk untuk dirimu sendiri. Jadi nggak apa-apa, jangan sampai kita terjebak dalam hal-hal yang naif juga. Kalau pinter itu apa? Melakukan sesuatu yang baik untuk dirimu sendiri dan baik untuk orang lain. Simple. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, ini baik untuk siapa ya? Baik untukku, buat orang lain gimana? Kalau buruk artinya jahat. Maling itu jahat atau jahat karena baik untuk dirinya, buruk untuk orang lain. Politisi? Nggak perlu ngomong ya. Ada yang baik, ada yang alternatif. Ada yang enggak, kita nggak boleh ngomong gitu.
Politisi baik, semua buruk, nggak boleh ngomong gitu. Karena politisi adalah kumpulan manusia. Yang bisa baik sama buruk adalah manusia saja. Manusianya itu sendiri. Islam pasti baik, belum tentu. Ada orang Islam yang buruk juga, ada orang Islam yang baik dan buruk, ada juga yang baik. Pasti kumpulan manusia. Jangan pernah menghakimi orang berdasarkan kelompok. Oke ya. Jadi jelas ya tadi kenapa nggak boleh judol? Buruk untuk dirimu, buruk untuk orang lain. Kenapa? Karena nek kowe wis ditagih-tagih, sing diteleponi tangga-tanggamu, siapa? Dulur-dulure ditagih bar kuwi juk, wah parah lah. Itu saya banyak dengar cerita tentang judol dan pinjol itu lebih banyak mudorotnya daripada baiknya. Oke, kita tadi balik lagi. Mas Helmi siap-siap, saya nggak akan lama-lama. Kita tadi yang kita sudah belajar tentang apa itu bodoh, apa itu jahat, apa itu naif, dan apa itu pandai. Jadi bukan urusan sekolah pandai itu. Orang bisa nggak sekolah tapi pandai. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu yang baik untuk dirinya, tapi juga baik untuk orang lain. Di sini, Mbah Lurah bikin acara kayak gini, baik untuk dirinya sendiri, baik atau tidak? Baik, kita mau tangisan ya. Nangis terus kita mau. Saya yakin bukan karena utang. Rada utang. Karena terharu dengan situasi. Tapi baik untuk kita semua atau tidak? Baik, artinya itu perilaku yang pintar, yang pandai. Ora perlu sekolah, ora perlu ditakoni lulusannya di mana. Asal perilakunya baik untuk dirinya dan baik untuk orang lain. Mau profesor, mau kiai, mau seperti apa, kalau dia melakukan sesuatu buruk untuk dirinya dan buruk untuk orang lain, itu namanya bodoh. Dah, sesimpel, sederhana itu. Dan ini tidak, kalau saya ngomong di mana dasarnya, Islam juga mengatakan ini, tapi enggak dirumuskan gini. Ada salah satu kalimatnya, khairun nas anfahum linas. Orang yang paling baik adalah orang yang banyak manfaatnya. Artinya baik untuk dirinya, baik juga untuk orang lain. Mari kita menjadi orang pandai, enggak perlu sekolah. Sekolah ya ora apa-apa, maksudnya enggak buruk juga, apik sekolah. Tapi jangan merasa kalau tidak sekolah artinya bodoh. Jangan pernah merasakan seperti itu. Jangan pernah merasakan itu. Mengatakan dan berpikir seperti itu. Justru orang yang pandai itu resiko bodohnya lebih besar. Resiko bodoh. Kenapa? Karena dia cukup pandai untuk ngakali orang lain. Artinya dia resiko besar untuk menjadi bodoh. Buruk untuk dirinya, buruk untuk orang lain. Nah tadi itu kembali lagi tentang keburukan. Kadang-kadang kesusahan itu datang dari diri sendiri. Artinya kita melakukan hal yang tidak tepat, yang kita alami resikonya belakangan. Contoh, di sini ada yang kuliah lebih dari 10 semester. Udah master semua. Master, oke. Artinya kadang-kadang orang melakukan hal yang tidak tepat, kemudian mendapatkan hal buruk di belakangnya. Itu salah siapa? Salah dirinya sendiri. Gunanya buat apa? Berkahnya di mana? Berkahnya itu bukan nyalain orang lain. Berkahnya bisa melihat pada diri sendiri dan memperbaiki dirinya sendiri. Orang yang nomor satu langkahnya menyalahkan orang lain adalah orang yang tidak tahu yang namanya berkah. Akan susah dia mendapatkan berkah karena sering menyalahkan orang lain. Ada kesusahan yang datang dari alam. Banjir misalnya. Apa itu bisa kita tolak? Itu yang ngasih Tuhan. Itu berkah atau bukan? Bisa jadi bencana, tapi juga bisa jadi berkah. Kenapa? Karena hanya dengan penderitaan bersama, kita belajar menjadi satu. Di Jogja, di teman-teman itu ada istilah namanya krembol. Bukan karambol, krembol. Kalau kiri, gerombol. Krembol, kiri, gerombol. Kenapa? Karena sama-sama gak punya duit. Tapi nggak ada istilah wong sugih gerombol. Karena nek wis sugih ya dhewe-dhewe uripe. Sebenarnya itu naluri manusia yang perlu kita tabrak.
Karena grombol itu bagian dari persaudaraan, mau kere mau sugih tetap kudu grombol, kumpulan seperti ini. Kalau kata Sunan, wong soleh kumpulono. Nah, gimana kita latihan untuk menjadi satu? Dikasih pelajaran yang namanya kesusahan dari alam. Gitu. Ada satu lagi kesusahan dari orang lain. Indonesia sedang mengalami itu. Susahnya setengah mati. Nggak mudah, rupiah 16.000 itu nggak mudah. Mungkin Anda tidak tiap hari berurusan dengan dolar ya. Tapi ekonomi dunia membuat rupiah lemah, itu harga jadi mahal, semua susah makan, itu hanya karena keputusan-keputusan yang tidak tepat oleh para pemimpin. Saya nggak nyebut 1-2 ya, nggak nyebut 1-2. Semua yang punya yang punya kapasitas dan punya tanggung jawab untuk memutuskan, ini harus benar-benar mikirin negara. Kalau isinya orang bodoh, negara kita akan semakin hancur. Orang bodoh itu apa? Yang buruk untuk dirinya sendiri dan buruk untuk orang lain. Wong kuwi dadi pemimpin itu nomor 1 harus memikirkan orang lain. Nomor 1 harus memikirkan orang lain. Itu aja gagal. Kalau itu gagal sudah gagal jadi pemimpin. Minimal memikirkan orang lain buruk untuk dirinya. Minimal naif pemimpin yang baik itu. Minimal baik untuk orang lain tapi buruk untuk dirinya. Itu minimal. Yang kita cari adalah yang pintar. Baik untuk orang lainnya jadi senegara karena dia pemimpin. Saya nggak ngomong presiden loh, yo presiden, yo DPR, yo gubernur, yo camat dan seterusnya itulah. Yang kamu punya tanggung jawab terhadap orang banyak itu loh. Hati-hati loh. Hati-hati, kamu punya kuasa terhadap orang banyak. Apa satu kalimat, satu keputusan, satu tanda tangan itu membuatmu dicatat yang berhubungan dengan 271 juta manusia di Indonesia. Mari kita hati-hati menjadi manusia dan memanfaatkan semua yang kita alami dalam hidup untuk menjadi berkah. Karena Anda tahu enaknya garuk pantat kalau bangun tidur, enak ya. Jajal bokongmu bisulen gak iso garuk. Wah, itu kenikmatan yang hilang luar biasa. Yang tidak kita ingat kenikmatan itu karena melakukannya dengan mudah. Di sini ada yang pernah dapat jerawat banyak di muka? Kangen nggak? Nggak bisa gini nih. Oh, enak ini raup-raupan ini enak banget. Hanya bisa nikmat seperti itu karena tidak ada jerawat. Jadi banyak tidak terhitung kenikmatan yang kita alami, tapi kita tidak merasakan kenikmatannya karena mudah mendapatkannya. Barang yang paling berharga di dunia itu semua gratis. Nggak ada satupun yang bayar. Semua paling berharga di dunia semuanya gratis. 1, waktu. Ada yang bayar nggak beli waktu? Jatahnya sama, itu paling berharga. Udara, ada yang bayar nggak? Sekarang belum. Muga-muga enggak ya, muga-muga ambekan we ra bayar angel kowe. Laut we dikapling ngene udara. Langit dikapling suwe-suwe kan gitu. Nah, mari kita jaga. Mari kita jaga. Yang penting untuk manusia, Indonesia itu luar biasa loh sebenarnya undang-undangnya. Tanah air semua untuk kemakmuran rakyat. Ini visinya sudah luar biasa karena yang penting untuk semua orang itu harusnya gratis. Tuhan ngei gratis kok biasa. Nafas, udara, ada yang bayar? Enggak ada. Air? Yo nek kowe gelem nimbo dhewe yo gratis, enggak masalah. Yang kamu beli bukan airnya. Yang kamu beli adalah kemudahannya mendapatkannya. Ingat ya, kalau airnya harusnya gratis. Yang sedih itu kalau kemudian ada sumber air di kampung tertentu, kedatangan sebuah perusahaan, orang kampung nggak bisa ngambil airnya, itu zolim negara itu. Karena air adalah milik rakyat diberi sama Tuhan, udara milik rakyat diberi sama Tuhan. Saya tidak menyalahkan siapapun, tapi saya nggak, wallahi ma'iyah dibangun sama ditumbuhkan sama Simbah itu untuk menemani manusia dan mencintai Indonesia. Mencintai seru banget. Mencintai, di sini ada yang punya anak, mencintai anak tuh kadang-kadang ngeritik enggak, marahin enggak? Oh, nek anaknya bandel ya jundu ndase kan gitu, biar dia belajar.
Karena yang lebih penting adalah masa depan si anak. Yang penting ngeplake orang ngasih copot untune kan gitu tuh. Waplok ngasih copot untune ya wong tuane yang ra beres iku. Tapi kalau dihukum sedikit agar dia belajar lebih baik di masa depannya, lebih baik anak kecil nyolong dan dihukum daripada dia sudah tua nyolong, ngerugiin orang banyak. Paham maksud saya? Dia belajar ketika kecil, belajar kesalahan sebanyak mungkin dan orang tuanya menghukum dia sebanyak mungkin terhadap kesalahan-kesalahannya. Nah, Mak Iyah di sini posisinya adalah kita tuh pengen banget Indonesia tuh makmur semua bisa makan, bahagia, bisa pengen menjadi dirinya sendiri. Dan kadang-kadang kita harus nyenggol perusahaan, kadang-kadang kita harus nyenggol negara, kadang-kadang kita harus nyenggol pemimpin, kadang-kadang kita harus nyenggol pemimpin agama. Tidak ada urusan benci, urusannya atas cita-cita agar Indonesia bisa menjadi makmur bersama dan kebahagiaan gini setiap hari. Ngaten nggih, gitu dulu awalnya, nanti kita bahas lebih lanjut daripada banyak-banyak. Intinya sudah ada itu tadi, matur nuwun. Alhamdulillah, matur nuwun Mas Abrang. Jadi Bapak Ibu sekalian, konco-konco, ada beberapa kata kunci ya dieling-eling dhewe. Ini yang saya ingat, satu, komponen urip ki ayo podo iso memahami orang lain. Bisa memahami, mengerti orang lain dengan posisi kita masing-masing. Yang kedua, ono pinter, ono naif, ono jahat, bodoh dan seterusnya lah tadi. Itu kata kunci yang sangat berharga dari Mas Abrang, mudah-mudahan bisa dipahami dan masuk dalam alam berpikir kita. Nah, sekarang kita bergeser ke Gus Aflaha. Gus Aflaha ini jelas piantun pinter. Jadi apa yang dikerjakan manfaat untuk dirinya dan juga manfaat untuk orang lain. Nah, salah satu bukti Allah mana ya. Salah satu bukti beliau itu pinter. Kita ini sedang menunggu-nunggu beliau untuk melantunkan satu sholawat yang kita semua insya Allah hafal, yaitu sholawat Nariyah. Nah, monggo Gus Aflaha untuk bersama-sama berbagi kepinteran, manfaat untuk diri kita dan manfaat untuk orang lain melalui lantunan sholawat Nariyah. Monggo sebelum sholawat Gus Aflaha paring dawuh kepada bolo-bolo sedulur-sedulur wonten dalu menika, monggo kawula sumanggaaken. Monggo Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang tansah kawula hormati, ingkang tansah kawula takzimaken panjenenganipun Mas Abrang, Yai Masruh, Mbah Lurah Sugeng, Lek Hamad, Pak Saiful, Mbah Lurah Tunggal Karep, Ustadz Yudi, soho para kiai-kiai lintunipun ingkang boten saged kawula sebat setunggal-setunggal tanpa ngira-ngira takzim hormat kawula. Wonten kesupen ugi wonten ngarsa Bapak pejabat pemerintah sak jajaranipun. Wana khusu bizikri sederek saking Leto, saking Pakde Kiai Kanjeng menika kula ndredeg dipun dawuhi kon ngomong napa kula niku bingung. Keranten termasuk teng mriki niku kula sangat ngidul lah, zaman siyen wekdal Mak Iyah wonten Tuban sampai beberapa kali dateng Blora, kula niku suwering nderek. Ngantos kepengin foto kalian Pakde Kiai Kanjeng niku sisah sangat zaman siyen. Lah kok kersane Gusti Allah nih, Gusti Allah sing nata kok malah diaworke ngeten iki. Dados kula niku mikir, wong kula panggih Mbah Nun niku kaping sepindah. Kula kepanggih namung kepengin matur, Mbah kula jenengan aku santrine jenengan. Ming ngoten tok. Dadi kok niki menika majelisipun Mbah Nun dados kula kirang prayogi nek matur kathah. Kula yakin, hakul yakin bilih Mbah Nun menika waliyin min auliyaillah. Sekedhik matur bilih kemutan dawuhipun Kanjeng Nabi, man ziyara aliman faka'annama ziyaroni. Sapa wong sing gelem sowan marak ngabiyantara ana ing ngersane wong alim, babah kuwi isik gesang utawi wis kapundhut, mongko wong kuwi padha wae sowan ana ing ngersane Kanjeng Nabi.
Lah kula panjenengan sami kroyo-royo wonten sing asli saking Jombang, wonten king Pasuruan, Lamongan, Bojonegoro sak lintu-lintunipun ngabiyantara sowan mriki hanamung nuprih berkahipun panjenenganipun Mbah Sona. Lah mugi-mugi kados wonten sholawat tanhalu bihil uqadu. Muga-muga wa bi barakati wa bi syafaatin nabina Muhammad lan dipun paringi keberkahan wasilah lantaran Mbah Sona napa ingkang dados masalah-masalah kula panjenengan sami dipun gampelaken dening Allah. Mila tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha fihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu. Muga-muga husnul khotimah sedaya wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu fi wajhihil karim wa alam alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasi bi adati kulli ma'lumil. Cara wonten keraton, nek teng keraton niku wonten Ki Ageng. Mila wonten Ki Ageng Pemanahan, wonten Ki Ageng Ngenis, wonten Ki Ageng Selo, wonten Kyai Ageng Getas Pendawa lan sak piturutipun. Lah kula pirsani, kula ningali lamun Mbah Lurah Sugeng menika ibarat Semar, sawirhum fil amri fatruk mabaghayan alal khaira. Mila cagakipun umpama kok Mbah Lurah menika nguri-ngurinipun boten temen, kula kinten boten saged ngawontenaken acara kados dalu punika. Keranten Mbah Lurah menika minangka Semar dadi cagake, mongko saged ngawontenaken acara kados dalu punika. Ana tembang gundul-gundul pacul-cul gembelengan nyunggi wakul-kul gembelengan wakul glempyang segane dadi saklata wakul glempyang segane dadi saklata. Lah nek wonten priyantun Jawi jenenge filosofi niku nek maknani werna-werna. Lah kula nek dipun dawuhi kiai gundul-gundul niku wong sing duweni jasa tapi ora pernah ngetokke jasane. Lamun pacul kuwi papat aja ucul syariat tarekah hakikah makrifat. Mila nek kelase kados kula ngenten niku umpamane sembayang umpamane salat ngoten jek pikiran donya. Kadang lagi sembayang pikiran wah pepean kae urung tak entas. Wah aku jek pikiran utang. Tapi nek kados Mbah Sona, kados Mbah Nun, antak budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Dadi nek sembayang iki seolah-olah wis adep-adepan karo Gusti Allah. Lamun kok ora iso, ya yakino lamun Gusti Allah iku mirsani kowe nalika sembayang. Lah pacul papat aja ucul siji syariat tarekah hakikah makrifat. Nyunggi wakul-kul gembelengan. Wong iku nek selot tambah umure dikei kenikmatan dening ngersani Gusti Allah iku nyangga amanat. Nek amanat iku ora dilakoni kanthi apik kanthi becik ya wakule glempyang segane dadi saklatar ora ana manfaate babar blas. Kados dawuhipun Gus Sabrang menika khairun nas anfa'uhum linnas. Ora iso kaya ngono, ora iso dadi wong sing manfaati. Jeng Sunan Kali nek dawuh urip kuwi urup. Wong urip kuwi kudu iso manfaati tumrap menungso liyan. Wit ringin kae sing ora tau mlaku ngalor ngidul ning nggon wae iso dienggo ngiyup, iso manfaati tumrap kanggone wong sing ngiyup sak ngisore wit ringin. Lah kula panjenengan sami dipun bekali akal, dipun bekali
Nuwun sewu, tutuk dipun bekali peninggal, dipun bekali tangan supaya iso manfaati tumrap liyan. Aja gampang ngelek-ngelek wong liya, aja gampang nyalahke wong liya. Lak ngoten Mbah Nun nek ngurukke dumateng kula panjenengan sami. Al kalamu yanfudhu malatan fudhul ibaru. Aja pisan-pisan ngomong sing sekirane omongan iku iso ndadekke lara atine wong liya. Pun kula kinten kula mboten mantun matur kathah saestu. Kula mriki ming sami'na wa atokna. Kula namung ndederek tok. Mestinipun dalu menika wonten jadwal undangan dalem dipun telepon Cak Farid. Tapi keranten kalih Mas Sabrang, kalih Pak D Kiai Kanjeng, wah piye-piye pokoknya undangan kudu digeser sisik. Dados dipun undur benjing. Pun kula sekedhik matur menika mugi-mugi wonten manfaate. Kula izin tak teng wingking mawon. Oh mboten kula tak izin teng wingking Gus. Tak apor kali Pak D. Ngapunten ingkang kathah nembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.